Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasrobi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di pengajian Ramadan Kitab As-Sittin Al-Adliyah. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Hari ini kita masih membahas tentang bab fil i'tirafi bi huquqil mar'ah, bab tentang pengakuan terhadap hak-hak perempuan di dalam Islam. Ini masuk ke hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yaliya min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitram minan nar, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaliya, barang siapa yang menjadi wali. Menjadi wali itu artinya barang siapa yang bertanggung jawab ya. Jadi menjadi wali itu bukan dalam arti menguasai, mengatur-ngatur, itu tidak. Sebenarnya menjadi wali itu melindungi, menjadi penanggung jawab ya. Min hadhil banati, terhadap anak-anak perempuan ini, syai'an ya, sekecil apapun perlindungan itu ya. Fa ahsana ilaihinna, dan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya ya kepada anak-anak perempuan itu. Jadi memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya. Kunna lahu, maka pada perempuan itu sitron, akan menjadi tameng. Tameng itu perisai, penghalang. Minanar, yang menghalangi seseorang itu untuk masuk ke dalam neraka. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa siapapun yang memberikan perlindungan, mengurusi ya anak perempuan dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya perbuatan itu nantinya akan menjadi perisai, akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam neraka ya. Jadi ini menjelaskan tentang pentingnya dan pemberian kedudukan yang tinggi oleh Islam terhadap siapapun yang memberikan perlindungan, pemenuhan hak terhadap perempuan. Nah, di dalam riwayat Bukhari ya, ini sebenarnya dijelaskan konteks dari hadis ini. Hadis ini berasal dari sebuah kejadian ketika itu ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Mereka membawa anak-anak perempuan itu, dan kemudian Aisyah ya, yang di situ juga itu merasa empati dan juga iba begitu ya, dan kemudian Rasulullah berkata ya kepada Aisyah dan juga kepada perempuan tersebut ya, bahwa siapapun yang mengurusi anak perempuan, yang bertanggung jawab ya, ini dinilai secara tinggi oleh Allah dengan perbuatan itu akan menghalangi mereka sampai di neraka gitu. Jadi itu sebuah amalan yang luar biasa, melindungi, memelihara, merawat anak-anak perempuan itu. Dari hadis ini sesungguhnya kita bisa
menangkap beberapa makna ya. Yang pertama, bahwa anak perempuan itu juga berhak untuk dibesarkan, dipelihara secara bermartabat ya, memperoleh kecukupan nafkah. Nafkah ini tentunya tidak hanya secara material ya, tapi juga imaterial, dipenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, juga kebutuhan dia untuk mencari ilmu, kemudian beraktualisasi secara sosial gitu ya. Itu menjadi hak mereka ya. Jadi ketika itu dilakukan dengan baik ya, maka itu tadi kembali kepada sabda Nabi tadi, bahwa perbuatan itu sitrom minan nar, jadi akan menjadi perisai atau penghalang bagi siapapun yang melakukan itu agar dia tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian makna selanjutnya, kita juga bisa memahami bahwa orang yang bertanggung jawab atas pendidikan perempuan ya, atas pendidikan anak perempuan, tentu ini bisa siapapun ya, bisa ibu, bisa bapak, bisa laki-laki, bisa perempuan, itu dia bisa mendapatkan nilai yang luar biasa tadi ya. Jadi sebenarnya siapapun itu bisa menjadi wali dalam artian tadi orang yang melindungi, yang menjadi penanggung jawab. Dan kalau kita lihat ya, pada konteks yang sekarang ini, yang berperan sebagai wali ini tidak hanya laki-laki saja. Kalau dulu pasti anggapannya seperti itu ya. Jadi konsep kepala keluarga itu pasti yang di situ pasti laki-laki. Padahal sebenarnya kepala keluarga itu konsepnya bukan pemimpin yang kemudian memiliki otoritas tunggal sehingga dia bisa menentukan apapun, membuat keputusan-keputusan apapun di dalam keluarga itu tanpa mendengar aspirasi atau keinginan anggota keluarganya yang lain gitu ya, mengatur-ngatur. Tetapi kepala keluarga itu adalah mereka yang bertanggung jawab, mereka yang memberikan perlindungan, mereka yang memberikan pemenuhan atas hak-hak anggota keluarganya ya. Itulah yang disebut sebagai kepala keluarga. Nah, ini orang yang berposisi sebagai wali dalam pengertian ini ya, ini mendapatkan pahala yang besar ya, yaitu akan dijauhkan dari api neraka, akan diberi tadi tameng ya, diberi penghalang sehingga dia tidak jadi masuk neraka gitu ya. Nah, kemudian ada penjelasan lagi, wa makna yaliya, dan makna yaliya tadi aitakunul banatu fi wilayatihi wa ri'ayatihi fa anfaqu alaihinna wa ahsana ri'ayatihinna ya. Aitakunul banatu, apabila anak perempuan budak ya. Jadi kalau ini anak perempuannya itu adalah budak, perempuan budak gitu ya. Jadi kalau dulu pada zaman Arab itu kan banyak ya orang-orang yang menjadi budak. Jadi budak itu adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atas dirinya ya. Jadi dia istilahnya otoritasnya itu dimiliki oleh majikannya ya, yang membuat keputusan-keputusan di dalam atas hidupnya itu ya majikannya itu gitu ya. Itu adalah budak. Nah, jika ya kemudian ada budak perempuan fi wilayatihi ya, yang kemudian berada di dalam perlindungannya, wa ri'ayatihi, dan di dalam pendidikannya, jadi dididik ya,
dididik, budak perempuan tadi dilindungi, dididik, fa'anfaqa alaihinna, maka kemudian juga menafkahi ya mereka semua itu. Wa ahsana ri'ayatihin, dan kemudian memberikan pendidikan yang baik gitu ya. Jadi pendidikannya tadi tidak hanya soal pengetahuan saja, tetapi juga memberikan akses ya, memberikan skill-skill baru ya kepada budak tersebut ya. Maka itu adalah sesuatu yang sangat mulia ya. Bagaimana seorang majikan yang kemudian memiliki budak, terutama budak perempuan yang biasanya mereka tidak memiliki hak-hak apapun gitu ya, kemudian dilakukan hal-hal ini dan kemudian pada akhirnya dimerdekakan, dibebaskan ya. Nah, itu adalah sesuatu yang bernilai sangat mulia sekali ya. Ini bisa disebut di dalam konsep tadi yaliyah ya. Jadi menjadi penanggung jawab, menjadi wali atas orang-orang yang tadinya tidak memiliki kemampuan, yang tadinya terdiskriminasi, yang tadinya lemah gitu ya, untuk kemudian diangkat, diberikan kecukupan, baik itu soal kebutuhan fisiknya ya, dipenuhi kebutuhan makanannya, kemudian juga diberi pendidikan. Ini adalah sebaik-baik sebuah amal ya. Nah, nanti dimerdekakan ya. Jadi perbuatan-perbuatan itu nantinya akan bisa menjadikan wasilah atau jalan ya seseorang itu terhindar dari api neraka ya. Jadi hadis ini luar biasa sekali ya, karena memberikan penjelasan ya bahwa ternyata di dalam peran-peran kita sebagai orang tua ya, itu sangat diapresiasi, sangat diakui dan diberi ganjaran yang amat tinggi. Nah, peran-peran orang tua ini tidak sebatas mereka yang menjadi kepala keluarga, dalam artian kepala keluarga ini laki-laki, tetapi bahkan perempuan pun yang menjadi kepala keluarga itu sangat diapresiasi oleh Islam ya. Allah juga sangat menghargai mereka dan menjanjikan mereka akan terhindar dari api neraka. Dalam kehidupan kita ini seringkali ada pandangan-pandangan yang miring ya, misalnya tentang perempuan sebagai orang tua single ya. Misalnya dia tidak punya pasangan, dia ditinggalkan oleh suaminya, janda gitu ya, baik itu karena suaminya meninggal ataupun karena perceraian. Nah, kemudian dia menjadi orang tua tunggal. Itu biasanya justru akan distigma secara negatif ya, disebut sebagai janda. Janda itu kan konotasinya janda itu gatel, janda itu nantinya seringnya itu menggoda suami orang dan lain-lain. Sangat jarang sekali dilihat bagaimana perjuangan yang harus dilalui oleh seorang perempuan single parent ya. Dia harus menjadi ibu yang bertanggung jawab secara penuh untuk anak-anaknya. Dan ternyata para ibu yang single tadi tidak perlu berkecil hati ya, karena di dalam hadis ini sudah jelas bahwa Islam sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada perempuan-perempuan yang atau siapapun ya, yang kemudian memberikan perlindungan, memberikan mengupayakan untuk pemenuhan hak-hak anak-anak mereka. Jadi sungguh luar biasa sekali pesan-pesan kemanusiaan di dalam Islam ini
ya. Jadi ini yang semoga nantinya menjadi penyemangat kita untuk selalu berbuat baik, untuk kita ikut berkontribusi ya di dalam pemajuan atau pemenuhan hak-hak siapapun ya. Kita jangan sampai menjadi bagian dari orang-orang yang melanggar hak-hak orang lain, dan senantiasa memberikan penghargaan kepada siapapun yang sudah berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Nah, demikian tadi yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dan juga bisa mengamalkan pesan-pesannya. Dan kita juga mohon kepada Allah agar kita senantiasa dituntun, dimampukan untuk tidak hanya menjadi orang yang solih dan solihah, tetapi juga muslih dan muslihah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.